Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mairiana. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan. Video ini adalah tugas mata kuliah bisnis. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hukum surat berharga. Surat berharga adalah surat yang berisi perintah kepada pihak ketiga untuk menyerahkan suatu hak yang tercantum di dalamnya kepada orang yang berhak atas surat berharga. Perbedaan dari surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga bersifat objektif dan tidak dapat diperdagangkan. Pemiliknya pun bisa berganti seperti wesel dan cek. Sedangkan surat yang mempunyai harga bersifat subjektif, tidak dapat diperdagangkan, dan nama pemiliknya pun tidak bisa berganti seperti KTP, SIM. Surat berharga berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuh suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Bila surat berharga diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadikan bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Ada 3 golongan surat berharga. 1. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan. 2. Surat yang berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan. 3. Surat-surat yang tagihan utang. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, yaitu suatu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas kepemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut. Surat yang berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan seperti saham atau suatu CV saham. Surat-surat tagihan utang, yaitu surat berharga yang berisi hak untuk menagih jumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi seperti cek atau wesel. Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah untuk membayar sejumlah uang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu yang tertentu. Cek, surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada suatu cek disebutkan diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab terjadinya cek kosong. Kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD, rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, administrasi bank yang kurang waspada. Yang selanjutnya yaitu perbedaan wesel dan cek. Dari fungsinya, wesel pembayaran kredit, sedangkan cek pembayaran tunai. Dari waktu perbedaannya, wesel lebih dari 1 tahun dan cek hanya 70 hari. Waktu pembayaran pada waktu tertentu dan pada waktu diperlihatkan. Dari tertarik bisa, kalau wesel bisa dari banking, non banking, bankir, dan kalau cek harus melalui bankir. Terus akseptasinya ada dan tidak ada, sedangkan klausalnya atas tunjuk, sedangkan cek atas pembawa. Yang selanjutnya yaitu giro. Giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan namanya ke bank yang sama atau ke bank yang lain. Persamaan dan perbedaan cek dan giro. Persamaannya keduanya merupakan alat pembayaran, sedangkan perbedaannya cek dapat dilakukan secara tunai, sedangkan giro dilakukan dengan cara pemindah bukuan. Sekian dari materi video saya. Ini adalah video terakhir untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Terima kasih telah menyaksikan semua video saya. Semoga semua ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.